Oke, tebak ya. Coba bayangin ada skenario di mana cewek ngajak cowok random tidur bareng dan sebaliknya juga cowok yang ngajakin cewek random. Kira-kira mana yang paling gampangan gitu, yang paling iya-iya aja, yang cowok atau cewek? Jawabannya cowok ya. Dan aku nggak ngasal ini emang ada penelitiannya. Ada studi yang dilakukan tahun 2009 di Denmark. Jadi ada 21 orang mahasiswa, cewek dan cowok. Nah, mereka ini punya level of attractiveness tertentu, mulai dari yang sedang sampai yang cakep banget. Dan mereka diminta ngedeketin orang di beberapa universitas dan di taman gitu secara random. Terus nanya mau nggak diajak tidur bareng selama weekdays atau weekend gitu. Nah, hasilnya cowok lebih gampang nih buat ngasih konsen. Jadi ya udah beneran mau tidur bareng atau berhubungan seks dengan cewek yang nggak dikenal yang ngajakin dia tanpa paksaan. Nah, cewek juga ditanyain ya, ada yang ngiyain, tapi jumlahnya nggak sebesar cowok. Secara statistik pun angka Cohens-D-nya juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari dua kelompok ini. Dan penelitian ini udah banyak direplikasi dan hasilnya konsisten, cowok emang yang gampang mauan. Jadi gimana tuh, cowok berarti lebih gampangan ya gak sih? In terms of sexual receptivity-nya atau seberapa mau dia menerima ajakan seks, iya, cowok lebih gampangan daripada cewek. Kalau di masyarakat umum, cewek cowok yang kayak gini tuh terkesannya kayak kurang baik ya, tapi itu tuh sebenarnya sebuah bentuk mating strategi loh yang arahnya ke short term. Jadi pada individu-individu tertentu bisa jadi emang ada tendensi untuk punya perilaku gampangan untuk meraih reproduktif sukses atau ya tujuan lain. Simak selengkapnya di channel Forbidden Questions ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kalau belum subscribe, subscribe dulu ya. Oh iya, Forbidden Questions juga ngasih kamu opsi untuk jadi member supaya bisa mengakses konten-konten eksklusif. Join ya kalau kamu berminat. Nah, pertanyaan yang akan kita bedah kali ini adalah, emangnya bener ya cowok itu lebih gampangan daripada cewek? Nah, berdasarkan studi tahun 2009 tadi, ya benar. Selain memberikan ajakan seks yang eksplisit, 21 cewek dan cowok tadi juga diminta ngasih pertanyaan, mau nggak ngedate sama aku? Dan mau nggak mampir ke apartemenku? Nah, hasilnya cowok lah yang konsisten ngasih konsen lebih tinggi pada dua ajakan itu. Sementara cewek kebanyakan menyetujui ajakan untuk ngedate dibandingkan ajakan lainnya gitu. Studi itu juga menunjukkan bahwa level of attractiveness yang ngajak tidur bareng itu berkorelasi positif sama kemauan target memberikan konsen. Nah, faktor ini lebih signifikan di cewek. Jadi semakin atraktif nih cowok yang ngajakin dia, bisa jadi cewek ini semakin tertarik mengiyakan ajakan ngedate, mampir ke apartemen, atau berhubungan seks. Nah, kecenderungan terhadap daya tarik fisik ini didukung dalam sebuah studi lain oleh Regan et al. Pada tahun 99. Nah, ini merupakan studi deskriptif yang mencoba menelusuri faktor-faktor di balik keputusan cewek dan cowok melakukan hubungan seksual tanpa komitmen. Nah, attractiveness atau daya tarik fisik ya, atau ganteng cantik gitu, sebagai faktor pendukung seseorang untuk melakukan hubungan seks casual itu lebih tinggi frekuensinya di cewek ketimbang di cowok. Studi tahun 2009 di Denmark tadi nggak mengelaborasi lebih lanjut ya konsen pada ajakan mana yang punya korelasi dengan level attractiveness orang yang ngajak. Nah, ada nih penelitian tahun 2006 di Prancis yang menyorot perbedaan itu. Hasil mirip, tingkat daya tarik fisik jadi faktor buat cewek untuk menerima ajakan main ke tempat tinggal si cowok. Menariknya, tingkat kegantengan si cowok yang ngajak itu ternyata nggak ngaruh terhadap keputusan cewek buat ngasih konsen untuk berhubungan seks. Ya. Jadi pada jenis interaksi yang nggak intim, yang cuma main ke apartemen doang, cewek masih mau. Itu pun frekuensinya tinggi kalau cowoknya ganteng. Tapi kalau diajak berhubungan seks, ya pada nggak mau. Cuma 3% yang setuju dengan syarat cowoknya ganteng banget. Kalau cowoknya biasa aja, 0% yang setuju. Selain itu, ditemukan juga nih, kalau cewek dan cowok yang belum punya pasangan itu cenderung lebih gampang untuk menyetujui ajakan seks. Ya iyalah ya, available gitu. Dalam studi tahun 2009 tadi ditunjukkan kalau cowok yang belum punya pasangan punya kemungkinan 20% lebih tinggi untuk mengiyakan ajakan seks random ketimbang cowok yang udah berpasangan. Nah, cewek single di sisi lain cuma punya kemungkinan 8% lebih tinggi untuk ngasih konsen ketimbang cewek. Nah, jadi cewek meskipun lagi single ya tetap jual mahal gitu.
Intinya tetap ada ya cewek dan cowok yang udah berpasangan tapi masih mau kalau diajak tidur bareng sama strangers, meskipun kecenderungannya nggak setinggi mereka yang masih single. Kayak ya nggak kaget ya nggak sih? Nah, kalau dalam long term mating strategy, cewek sebagai pihak yang punya investment biologis yang lebih besar itu kan cenderung selektif ya. Terus dalam strategi mating jangka pendek ini gimana? Jadi nggak selektif gitu. Nah, hasil-hasil tadi justru menunjukin secara jelas ya kalau cewek pada prinsipnya tetap selektif meskipun untuk hubungan yang casual gitu, meskipun untuk seks yang casual. Yang bikin beda udah jelas ya. Kalau dalam hubungan long term, penampilan fisik bukan jadi faktor yang terlalu penting. Nah, dalam hubungan short term, penampilan fisik ini justru penting. Tingkat keatraktifan seseorang itu bisa ngasih indikasi kilat kalau dia bisa menurunkan gen yang bagus pada keturunannya gitu. Makanya gak kaget kalau banyak kayak fuckboy ganteng tapi pasangannya ganti-ganti sebentar gitu. Benefit lain tentu saja terbukanya kemungkinan untuk mendapatkan banyak resource dari banyak pihak. Kalau dalam studinya Regan tadi di tahun 99, cewek melakukan hubungan seks tanpa komitmen karena hal ini dapat meningkatkan kemungkinan dia menjalin hubungan serius dengan pasangannya itu. Ya, jadi itu strategi juga gitu. Tapi strategi ini nggak eksklusif gitu. Bisa aja emang short term strategi itu lead to long term purpose yang mungkin sama menguntungkannya juga gitu. Tapi kebanyakan kayak cewek cenderung menghindari short term relationship kalau itu nggak ada potensi long termnya atau nggak meaningful. Nah, buat cowok, strategi short term mating ini juga menguntungkan, terutama buat cowok yang highly attractive ya. Karena ya tadi kan dari survei kita bisa lihat ya cewek bakal lebih mauan sama cowok yang ganteng. Nah, biological investmentnya kan nggak sebesar cewek ya, jadi kayak cowok kan cuma butuh ejakulasi gitu, jadi kayak nothing tulus gitu kalau dia menjalin hubungan singkat sama banyak cewek. Cowok jadinya nggak terlalu selektif mengenai siapa yang mau dia ajak berhubungan seks atau siapa aja yang ngajak dia iyain aja gitu. Nah, studi tahun 2006 yang sempat aku bahas tadi juga menunjukkan 83% cowok setuju berhubungan seks sama cewek yang cantik banget, yang atraktif banget, dan 60% setuju berhubungan seks sama cewek yang cantiknya B, yang cantiknya biasa aja. Nah, di sini kelihatan kalau cowok lebih banyak yang mau sama cewek cantik banget ya. Tapi kalau dibandingin dengan hanya 3% cewek yang mau diajak berhubungan seks sama cowok yang ganteng banget, ya itu jauh ya persentasenya. Cowok tetap aja nggak pemilih-pemilih amat jatuhnya. Nah, terus faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan cowok melakukan hubungan short term ini apa aja ya? Nah, ini ada di studi tahun 99 yang aku bahas tadi ya. Sama halnya kayak cewek, cowok pada dasarnya mau melampiaskan hasrat seksual, bahkan frekuensinya lebih tinggi kalau dibandingkan sama cewek. Nah, yang mencolok nih cowok-cowok dalam penelitian ini melihat hubungan short term yang mereka lakukan itu sebagai sinyal keunggulan dalam hal status atau dalam hubungan seks gitu. Jadi mereka merasa lebih superior gitu kalau bisa win many girls. Jadi bisa buat bahan validasi gitu deh. Nah, ini make sense ya, karena status juga bisa jadi salah satu modal cowok supaya bisa memikat cewek gitu. Nah, keberadaan faktor lain itu sangat mungkin terjadi ya. Limitasi dari studi-studi yang aku paparkan di atas, ada demografinya gitu. Kebanyakan yang diteliti itu ya orang-orang kulit putih. Jadi sangat terbuka kemungkinan adanya faktor-faktor yang belum terekam dari budaya-budaya lain. Yang jelas kan ada ya fakta bahwa cowok dan cewek punya kecenderungan untuk melakukan hubungan short term tanpa komitmen. Tapi hal ini tentu nggak bisa jadi justifikasi untuk mempermainkan perasaan orang ya. Perlu ada closure yang jelas. Perlu ada kesepakatan yang jelas di awal kalau misalnya intensinya itu bukan untuk berkomitmen jangka panjang gitu. Jadi ya jangan bohongin orang. Jangan kasih harapan palsu. Jadi gimana nih, kamu tergolong yang lebih menikmati hubungan tanpa komitmen jangka panjang atau lebih suka sama yang pasti-pasti aja? Yang kamu tim butuh kepastian atau tim yang mau main-main dulu aja? Tulis opini kamu di kolom komentar ya. Semua sumber dalam artikel ini bisa kamu lihat dalam kolom deskripsi. Makasih ya udah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan share konten ini. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.